Shalom, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya kita akan bersama-sama menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa, lalu mendengarkan firman Tuhan yang saya percayai itu akan menjadi berkat bagi kita. Kita mengimani yang benar, maka jadilah seperti yang saudara imani. Kalau saudara hari ini berharap sesuatu yang besar, mari datang bersama-sama, tenangkan hati saudara supaya kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah, mengucap syukur untuk rahmat, mengucap syukur untuk kebaikan. Tak habis-habisnya kasih setia. Terima kasih, kami mau meninggikan Engkau karena perbuatan tangan-Mu yang hebat, karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Judulnya adalah Kau Sertai-Ku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia, berikan pengharapan, janji-Mu dalamku, besertaku selalu. Sekalipun aku berkali terjatuh, kuat tangan-Mu pegangku selalu. Ku aman bersama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntunku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertai-Ku. Kau sedia. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertai-Ku. Kembali kita katakan, Sekalipun aku berkali terjatuh, berkali terjatuh, kuat tangan-Mu pegangku selalu. kuat tangan-Mu pegangku selalu. Ku aman bersama-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja atasku. yang bertahta atasku dan menuntunku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertai-Ku. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertai-Ku.
Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa, menciptakan hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari refnya. Ku mengangkat wajah, memandang keindahan Yesus. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak bergeser cinta kasih-Mu kepada kami. Walaupun kami tidak setia, Kau tetap setia dengan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terasa saat ini kita sedang berada di bulan 12. Dan semuanya sedang bersiap-siap untuk melakukan perayaan Natal. Atau mungkin di antara saudara sudah melakukan perayaan Natal. It's okay. Tapi bagi sebagian orang, mereka berkata bahwa perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak jelas tanggalnya. Tidak jelas waktunya kapan. Tapi yang pasti dia lahir. Bagi sebagian orang mereka bilang, ya nggak masalah lah. Toh yang jelas kan Tuhan Yesus lahir. Ini pemahaman yang sama sekali keliru. Karena ada budaya barat, hamba-hamba Tuhan dari barat yang berkata bahwa Tuhan Yesus nggak mungkin lahir bulan 12. Karena pada saat itu sedang ada musim salju. Gembala tidak mungkin mengembalakan kambing domba. Karena di barat sedang turun salju. Tapi di Bethlehem tidak pernah turun salju. Pada saat itu tidak pernah turun salju. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Saudara, saya mau menggarisbawahi bahwa Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember.
Karena bagi sebagian orang mereka berkata bahwa itu adalah perayaan kepada dewa matahari. Solis Invictus. Dewa matahari yang tak terkalahkan. Dan perayaan dewa Mitras, dewa matahari kebenaran dan kebijakan. Perayaan itu dimulai pertama kali oleh kerajaan Romawi oleh Raja Aurelius Agung pada tahun 274. Perhatikan, penyembahan kepada dewa matahari ini dilakukan 274 Masehi. Kemudian ketika Raja Konstantinus Agung menjadi Kristen, tahun 325, gereja menjadikan perayaan ini sebagai hari kelahiran Yesus. Mereka berkata seperti itu. Jadi dirayakan 325 Masehi karena perayaan Solis Invictus tahun 274. Ini pernyataan yang sama sekali keliru. Karena apa? Mari kita lihat catatan-catatan Bapak Gereja pada masa itu. Mereka berkata di catatan di Didaskalia Apostolorum, catatan gereja tua Koptik, yaitu tahun 189. Saudara tadi perhatikan, yang pertama itu 274. Perayaan kepada dewa matahari yang agung dirayakan pertama kali 274. Tapi gereja tahun 189 sudah berkata, di dalam tulisannya berkata, saudara-saudaraku peliharalah perayaan untuk kelahirannya. Dalam kurung Natal pada tanggal 25 bulan ke-9. 25 bulan ke-9 yaitu Kislev. Atau kita menyebutnya bulan 12. Tanggal 25 bulan 12. Lalu kemudian Hippolytus dari Roma dalam tafsiran kitab Daniel tahun 204. Jadi saudara perhatikan 70-an tahun sebelum perayaan Invictus, Solis Invictus. Dikatakan begini, kedatangan pertama dari Tuhan kita dalam daging adalah ketika dia lahir di Bethlehem, yakni 8 hari sebelum Kalets atau hari pertama di Januari. Atau hari keempat waktu Agustus berumur 42 tahun. 8 hari sebelum 1 Januari adalah 25 Desember. Siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah muridnya Irenaeus. Siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya siapa? Yohanes. Jadi catatan bapak-bapak gereja kita pada masa itu sudah menuliskan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Dan kalau kita masih mau ikuti lagi catatan di Alkitab, jelas-jelas mengatakan pada waktu Zakaria didatangin oleh malaikat tentang kelahiran anaknya yang akan lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Alkitab jelas-jelas mengatakan karena dia keturunan dari golongan Abia, dia mempersembahkan sebagai imam, dia akan mempersembahkan korban pada bulan 9, bulan Tisri. Lalu perhatikan, 6 bulan kemudian dalam kitab Lukas diceritakan, Lukas 1, istrinya Zakaria bertemu dengan Maria. Elisabet bertemu dengan Maria. Kapan? 6 bulan kemudian, yaitu bulan 3. Maria datang dan menceritakan dia hamil. 9 bulan setelah bulan 3, yaitu bulan 12. Ikut gak tuh bulan-bulannya? Bulan 12. Jadi kalau Alkitab mencatat benar Maria melahirkan di bulan 12. Dan kalau catatan bapak-bapak gereja kita menuliskan tanggal 25 Desember. Jadi saudara, bagi sebagian orang yang berkata bahwa ini adalah perayaan Dewa Matahari, karena mereka tidak mengikuti sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus lahir 25 Desember. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk lahir. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Kata firman Tuhan, telah lahir bagimu seorang apa? Juru selamat. Kata juru selamat berasal dari kata soter. Akar katanya soter adalah sozo. Jadi Yesus itu kata kerjanya adalah sozo, dia mensozo. Apa arti dari kata sozo? Kata sozo di situ, juru selamat itu kata dasarnya artinya menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati.
Jadi untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Sebagai juru selamat. Menyelamatkan kamu dari apa? Dari kematian yang kekal. Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kematian yang kekal. Menebus kita dari segala dosa kita. Lalu kemudian sebagai juru selamat, dia membebaskan saudara dari segala sakit penyakit. Dia membebaskan saudara dari kemiskinan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kelahiran itu sebagai kabar baik. Sehingga kita yang miskin dapat berkata, aku diberkati. Yang sakit berkata, aku sehat. Yang lemah berkata, aku kuat. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Kenapa saya ceritakan seperti itu? Karena bagi sebagian orang Kristen, hari kelahiran Yesus adalah hari yang paling penting. Karena perayaan. Kita lupa harusnya hari raya terpenting bagi anak Tuhan adalah kematian Kristus, Pesak Paskah. Ketika korban anak domba itu dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Lihat saudara, Yesus tidak datang ke dunia untuk lahir. Tapi sah-sah saja kalau kita mau merayakannya, rayakan. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus digantung di kayu salib? Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini untuk membatalkan perjanjian yang dulu manusia buat dengan Tuhan. Diceritakan di dalam kitab Keluaran 9 ketika bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir lalu menuju tanah Kanaan. Tuhan datang kepada Musa dan berkata, lihat, ingatkan kepada bangsa Israel bagaimana aku menuntun mereka dengan di bawah kepak sayapku. Aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Bagaimana caranya Tuhan menuntun mereka? Dengan perjanjian. Apa itu? Masih kan dengan perjanjian yang hukum yang terakhir, tulah yang terakhir, anak sulung mati. Bagaimana cara membatalkan kematian ini? Harus mempersembahkan apa? Korban binatang dan darahnya harus ditaruh di ambang pintu. Bagaimana cara menaruhnya? Tanda salib. Atas, kanan, kiri. Lalu apa yang dilakukan? Ini perjanjian, satu-satunya perjanjian dari 10 tulah itu tidak ada perjanjian yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mengalami semuanya. Kecuali 1 tulah. Bangsa Israel ketika air menjadi darah, bangsa Israel tidak mengalaminya. Ketika bara terjadi, api turun dari langit, orang Israel tidak mengalami semuanya itu. Padahal mereka tinggal di Mesir. Tapi mereka tidak mengalami itu, walaupun beda kota gitu saudara. Kalau saudara ke Israel, saudara akan melihat sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi bangsa Israel tidak mengalami 9 tulah yang lain. Tapi tulah yang ke-10 mereka ngalamin. Kematian anak sulung. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan buat perjanjian. Ini gambaran dari upah dosa adalah kematian yang kekal, maut. Tuhan membuat perjanjian harus mempersembahkan korban. Lambang dari siapa? Yesus. Dan darahnya ditaruh di ambang pintu rumah. Semua orang yang di dalam rumah ini di bawah perlindungan darah. Kalau mereka berdosa, sekalipun anak sulungnya berdosa, ketika masuk ke dalam rumah yang ada darah di ambang pintu rumahnya, dia selamat. Tapi ketika ada anak sulung yang berpikir dia baik, dia tidak melakukan dosa, untuk apa dia butuh darah? Dia mati. Apa artinya? Perjanjian itu adalah perjanjian iman. Diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi diselamatkan karena percaya kepada apa kata firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel menolak perjanjian iman ini. Mereka minta perjanjian berdasarkan perbuatan. Apa yang harus dilakukan? Kalau mereka salah, maka mata akan ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Kita sudah sama-sama tahu bangsa Israel gagal melakukan semuanya.
Dan kalau saudara gagal melakukan hukum Taurat itu, kita bukan hanya mati masuk ke neraka, tetapi kalau kita gagal melakukannya, kita hidup di bumi ini menerima kutukan. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini membatalkan perjanjian itu. Bagaimana caranya saudara? Dia harus menanggung semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada saudara. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Jadi dia bukan datang untuk lahir. Dia datang untuk mati menggantikan saudara dan saya. Jadi jangan melihat perayaan Natal ini sebagai bagian yang terpisahkan dari kematian Kristus. Kalau saudara hanya merayakan Natal, tapi tidak pernah merayakan kematiannya. Karena 1 Korintus 1 ayat 18 firman Tuhan katakan, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah kekuatan Injil, bukan kelahirannya. Saya bukan menentang Natal. Gereja GKKD Southers sampai saat ini merayakan perayaan Natal. Tapi saya mau ngasih tahu sama saudara, jangan berhenti di Natal. Tapi saudara harus melihat untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Dia mati supaya saudara yang berdosa diselamatkan. Bukan hanya untuk mati masuk ke surga, tetapi ketika di bumi, saudara juga menerima janji Tuhan. Diselamatkan. Karena itulah dia datang sebagai juru selamat. Membebaskan saudara dari kematian yang kekal, dari sakit penyakit, dan dari segala kutukan, kemiskinan, kemelaratan, kecelakaan, kesialan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari saudara yang letih lesu, renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk lahir, dia datang untuk mati. Karena dia harus menebus dosa saudara dan menebus kutuk kita di kayu salib. Kolose 3. Dia menebus kita, dia dia menerima semua kutuk supaya saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk hukum Taurat. Saudaraku, hari ini saudara layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Imanilah janji firman Tuhan ini. Imanilah kebaikan Tuhan ini. Percayailah. Karena untuk itulah dia lahir dan mati datang ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita teduhkan hati kita. Aku berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Semua yang mendengarkan rekaman ini, video ini, baik secara rekaman ataupun secara live. Aku berdoa setiap kami menyadari Yesus datang ke dunia ini supaya kami diselamatkan. Supaya kami dibebaskan dari sakit penyakit. Supaya kami dibebaskan dari kemiskinan, dari malapetaka, dari kesialan. Supaya kami menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap saudara yang percaya pada pemberitaan firman Tuhan ini, saudara yang mau berkata, aku percaya Tuhan kematian-Mu membebaskan aku. Sehingga aku layak untuk menerima kehidupan yang kekal, kesembuhan atas sakitku, berkat atas usahaku. Mari taruh tangan kanan di dadamu. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Aku percaya. Kematian-Mu membebaskan aku dari dosa. Aku percaya dosaku sudah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dosaku sudah ditebus dan aku menjadi anak Allah. Kemudian yang kedua, aku percaya kematian-Mu di kayu salib membayar lunas semua sakit penyakit. Oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh, aku sehat. Sebutkan nama sakit saudara dan perintahkan pergi. Pusingkah, benjolan di bagian tubuh yang satukah, sebutkan sakitnya dan perintahkan pergi. Dan aku berkata, oleh bilur-bilur Yesus kau sehat. Bagi saudara saat ini yang saat ini
bekerja, berusaha, dan saudara mengharapkan saudara diberkati. Dengarkan saya, Tuhan mau kau diberkati berkelimpahan. Supaya kamu bisa menjadi berkat. Mari ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Aku percaya pekerjaanku diberkati. Kantor tempat aku bekerja diberkati. Karena melalui itulah aku menjadi kelimpahan. Usahaku diberkati. Bisnisku naik dan bukan turun. Karirku aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya. Terima kasih. Karena Kau adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini bersama-sama, kita katakan. Kami mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami angkat wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran. Terima kasih untuk kematian. Terima kasih Kau datang ke dunia ini membebaskan kami. Yang harusnya dihukum, kami menjadi orang-orang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bangun, bekerja, beraktivitas dengan sukacita yang baru. Karena kami percaya juru selamat kami sudah membebaskan kami dari kuasa dosa, dari segala kutuk kemiskinan dan sakit penyakit, sehingga kami layak menerima semua kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saat teduh kita hari ini, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya dan yakin bahwa saudara diberkati. Kirimkan link khotbah ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Sampaikan kepada mereka kabar baik ini supaya mereka juga dibebaskan dari pemahaman yang salah, memiliki pemahaman yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya ini menjadi pembaharuan budi yang baru kepada saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.